baca suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita ya selama 1 jam ke depan ini Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan yang ala dunia lihat solia al-ahad toga bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, semuanya. Sebelum saya mulai, saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, ada yang kenal kali ya, yang dari Labuan, Allah sering lihat Bapak ya, yang dari Labuan. Saya nama Mas Suri, tinggal di Labuan. Ya, saya di MTSN 2 Sampang. Ini mengajar bahasa Arab ya, di pelajaran dan mulai materi kita, saya ingin kenalan dulu nih. Di sini saya dari Kecamatan. Saya ingin dulu yang hadir di sini. Ada SDN Labuhan 5, ada sini? Ada. Namanya siapa? Semoga di Purata. Gimana? Acungkan tangan ini ya. Siapa lagi? Oh, iya. SDN Labuhan 5. Nah, ini ya. Cici Lailatun Maulida. Pak Masuri hidupkan mudah. Mic-nya dihidupkan Pak Masuri. Pak Masuri, mic-nya dihidupkan. Halo, sudah ya? Sudah. Ya, maaf karena ya. Saya tadi ya. Saya lanjut dari SDN Labuan 1 ada? Ada di sini SDN Labuan 1. Sudah cukup acungkan tangan seperti ini. Ya, ada? SDN Labuan 1 dan 2 ada. Kemudian dari SDN Noreh 5. Ya, SDN Noreh 5. Kemudian dari SDN Labuhan 3. Salah ada. Ya. Lain MI awal dari ya. Ada? Ada, Pak. Ya. Kemudian dari MI ya, ada yang dia. Ya. SDN 01. SDN 01 ada. Sampai SDN 08. SDN 06 ada. Ya. Yang belum saya sebutkan ada di SDN mana? Yang belum Bapak sebutkan? Ya, dari mana? Sudah disebutkan semuanya ya?
Ya, terima kasih atas semuanya. Untuk sementara agar tidak bising, sudah kita perkenalan, speakernya matikan lagi ya. Speakernya dimatikan lagi. Karena sekian materi kita ini tentang metode dan model pembelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan di MTN 2 Sampang. Ya. Karena sekian, kita sudah sering melihat bagaimana guru ngajar ketika di SD ya. Guru ngajar ketika di SD, guru ngajar ketika di MI. Ini berbagai macam teknik pembelajaran, cara pembelajaran yang diberikan guru kepada kita. Metode pembelajaran itu maksudnya apa? Metode pembelajaran. Metode itu cara. Cara bagaimana menyampaikan pembelajaran dari seorang guru. Bagaimana agar pembelajaran itu bisa diterima secara efektif dan efisien oleh siswa. Bagaimana diterima dengan menyenangkan. Bagaimana mudah diterima oleh siswa. Maka peran metode pembelajaran, teknik pembelajaran yang dilakukan guru kepada siswa itu sangat menentukan bagaimana pembelajaran itu diserap oleh kita, diterima dengan kita secara mudah. Kita kenal ada beberapa metode pembelajaran kan ya. Ada guru yang menerapkan pembelajaran dengan metode ceramah. Ketika masuk kelas, maka guru langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian guru ini menjelaskan mata pelajaran. Metode ceramah ini metode konvensional yang sudah diterapkan oleh guru. Pak Masuri sinyala kos terganggu tadi. Anak-anakku minta tolong yang speakernya dimatikan dulu. Speakernya dimatikan, di mute semua. Adam Anis, tolong dimatikan. Ya. Sudah. Pak Imam monggo neka Pak Masuri keluar sinyalnya tak ada. Mika Odiin. Mika mate. Mika sampian Pak. Mika Odiin.
Thailand ai. Thailand còn iya được iya rồi. Tapi menjadi ya ada kawan ya pacar gua. Itu kalau tahu. Oh. Oh. Bagas Malik, Bagas Malik. Matikan link, Bagas. Ferdi, Olar, matikan. Halo? Nggak pernah? Masopole, tanah apa? Masopole. Masopole. Ini ke si nyala nih kan, Katia. Oke. Si nyala, Katia. Oh, laptop hang aku HP. Tak na apa bisa. Ano nga ako email? Ako email kan email bebas. Aktifakin email. Bersalam ya. Halo? Oke. Tak bisa tak on. Bisa. Ini ka bisa. Oh. Elang Odi, elang.
Katanya kau. Bisa. Enggak. Oke, halo. Masuk, Batok. Batok masuk. Apa, Ben? Halo. Masuk suara sampean. Tapi pakai anu ini. HP. Pakai HP. Oke. Suara nak ngakui HP ki. HP. Keng ngakui ini aku lah. Pakai ngapel. Oke, cecel tanam. Coba. Pokok aswara. Oke, dimatikan dulu. Lagu dimatikan. Halo. Oke. Atau ada suara selawatan itu? Suara selawatan tak ada. Oh, milik saya ini. Oke. Mana? Oke. Juga ah. Halo. Oke. Bisa, Pon. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. Haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati segenap Ibu guru yang ikut kegiatan Zoom ini, mudah-mudahan oleh Allah dirahmati, kita akan memasukkan afiat dan kita berikan auna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kalian bisa ya, aktif ya. Di unmute ya, dimatikan. Yang ada gambar mic-nya itu dimatikan ya. Dimatikan yang ada anunya itu. Wanda dimatikan mic-nya. Lilis Suryani dimatikan ya. Ferdi Olar dimatikan mic-nya. Ya, Bagus. dengarkan dulu ya. Baik, anak sekalian yang saya cinta sayangi, saya perkenalkan dulu. Saya nama Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i. Ingat ya, Imam Syafi'i. Saya di Madrasah Sanawiyah sebagai kepala madrasahnya. Nah,
saya sebagai kepala madrasah. Nah, kesempatan kali ini saya hanya punya kesempatan sedikit karena saya akan mengikuti kegiatan Zoom meeting dengan Kemenak Kabupaten Sampang dalam rangka home berdoa dari rumah. Anak sekalian, ini sebuah langkah yang dilaksanakan oleh sekolah di mana nantinya pembelajaran itu di masa COVID-19 kali ini tetap kita melaksanakan pembelajaran menggunakan daring. Nah, pembelajaran daring ini pembelajaran yang melalui YouTube. Nah, seperti sekarang yang dilaksanakan oleh sekolah Katanya atau madrasah, ya. Nah, pembelajaran ini anak sekalian sebuah kewajiban untuk selalu kita mengikuti karena perkembangan zaman sekarang ini sudah sangat maju dan sudah menggunakan internet semua. Orang belanja sekarang cukup dari rumah. Orang belanja baju, belanja apa saja, itu sudah mulai dari rumah. Kemudian orang ada di rumah juga belanja, beli makanan. Nah, beli makanan, pesan ke warung ini langsung diantar, ya. Kemudian juga kegiatan semuanya sekarang serba dari rumah. Ini hebatnya dunia sekarang. Termasuk pembelajaran kita sekarang ini harus juga belajar dari rumah menggunakan IT ini. Untuk itu, anak sekalian, dari sebuah kemajuan ini, MTSN 2 Sampang tidak mau ketinggalan. Mungkin sekarang ini yang melaksanakan matsama masa penerimaan siswa baru ini yang kita perkenalkan ini hanya MTSN 2 Sampang. Wow, luar biasa. Ya. Kemarin sudah saya laporkan ke kantor Kemenak bahwa kita ini MTS 2 Sampang, MTS Resek ya, kita ini MTS Resek namanya MTSN 2 Sampang. Sudah kita kirim ke provinsi bahwa kegiatan matsama bahkan dari Pak Kabid itu Bapak Kepala Bidang yang menangani madrasah itu mengakui kebaikan-kebaikan yang kita laporkan ke sana dan memang kita baik. Mungkin di Sulawesi tidak ada ya untuk kegiatan seperti ini. Tidak ada, hanya kita yang ada. Maka anak sekalian, kalian masuk di MTSN Sereseng itu tidak salah, ya, tidak salah, tidak salah. Jadi tepat pilihan kalian. Maka ajak teman-teman kalian untuk masuk ke kita ke MTS 2. Kenapa? Kegiatan di MTS 2 Sampang itu amat sangat banyak. Ya, mulai dari pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian juga ada kegiatan robotiknya, robot. Kita kan nanti kita pilih anak-anak yang mau di bidang robot siapa. Kemudian juga kegiatan yang lain. Ada kita produksi MT, teh, ya. Kemudian juga kerajinan yang terbuat dari baju-baju bekas yang disulap menjadi tas. Wah, ini luar biasa. Kemudian juga barang-barang yang limbah laut itu diolah menjadi kreatif, ya. Maka kalian sekali lagi masuk di MTS 2 Sampang atau MTS Rese ini, berbanggalah kalian bergabung dengan MTS 2 Sampang, ya. Sekali lagi anak sekalian, ayo kita bersama-sama memajukan MTS 2 Sampang ini dengan kreatif anak-anak. Nanti akan kita sebarkan, ya, dibuatkan link atau pilihan dari kalian, ya. Kamu punya keahlian apa, nanti itu akan disuruh memilih. Ya. Anak sekalian yang saya banggakan,
mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan melalui Zoom ini dapat pembelajaran ini oleh Allah bisa kalian berkreatif ya, berkreasi. Ya, nah ini ya sangat bagaimana kita berkreasi ya, buatlah karena terus terang aja MTS ke depan yang namanya tahfidz Quran, hafalan Quran, kemudian juga peribadahan yang lain itu akan dimunculkan. Tujuannya adalah kalian harus membentuk akhlakul karimah, akhlak sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin anak-anak sekalian, kalau kalian punya akhlak, punya ilmu, menjadi kebanggaan bagi orang tua kalian. Saya yakin, Bapak yakin. Ayo kita bersama-sama, mudah-mudahan di MTS 2 sampai ini bersama anak sekalian bisa berkembang dengan baik. Hanya itu anak sekalian, saya terburu-buru waktu karena ini akan saya tempat virtual juga, dapat pakai begini juga dengan atasan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Terima kasih anak sekalian. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara na tak ada Pak Masuri. Halo? Aduh. Iya, Pak. Oh, ya. Assalamualaikum. Selamat kembali lagi yang lagi meninggalkan HP-nya, silakan kembali lagi. Mohon maaf ada gangguan teknis barusan. Silakan lagi. Ya. Terima kasih anak sekalian telah bersabar untuk mengikuti kegiatan ini. Silakan kembali ke kamera semuanya, kembali ke HP-nya masing-masing. Ya, silakan semuanya kembali ke HP-nya kembali. Ya, silakan semuanya. Ya. Halo semuanya. Halo semuanya, siswa sekalian. Halo. Ferdi. Amanda. Kembali kepada materi kita. Ya. Halo Sian. Siapa? Kembali kepada
bagaimana metode dan tim pembelajaran MTSN 2 Sampang. Silakan ya semuanya kembali ke kamera masing-masing. Sekian. Ya. Mengapa metode pelajaran ini menjadi hal yang menjadi perhatian setiap madrasah tentang dua Sampang, karena metode ini yang akan bagaimana materi ini diterima dengan mudah, menyenangkan oleh kalian semuanya. Apabila metode Amanda dimatikan. Mic-nya dimatikan, Amanda. Ya, yang rame, silakan. Metode pembelajaran yang tepat pada keadaan yang tepat, ya, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing, sesuai dengan materi yang diajarkan, sesuai dengan kepentingan materi, kemudian diterapkan metode pembelajaran yang pas, maka iwal hasil materi yang disampaikan oleh guru ini akan mudah diterima. Dan alhamdulillah guru-guru kita di MTSN 2 Sampang ini semuanya memiliki spesialisasi keahlian masing-masing, ya. Jangan khawatir. Jadi ada mata pelajaran matematika diajari oleh guru spesialisasi matematika, mata pelajaran IPA diajarkan oleh guru guru spesialisasi IPA di bidangnya masing-masing, ya. Termasuk ya olahraga, guru olahraga, kemudian agama yang terdiri dari 5 mapel itu, ya, akidah akhlak, kemudian Al-Quran hadis, fikih, SKI, sejarah kebudayaan Islam itu diajarkan oleh guru yang memiliki spesialisasi guru agama. Ya, walhasil ini tidak diragukan anak kalian, ya, tidak diragukan. Maka pilihan kita ini sekolah di MTSN 2 ini diharapkan kalian ini mengembangkan kemampuan individu kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Ahli di bidang apa kalian, punya bakat di bidang apa, nanti bisa kita kembangkan melalui lembaga yang ini Madrasah Sanawiyah. Saya mau tanya ini anak sekalian, yang senang mata pelajaran matematika ada di sini? Ada pelajaran matematika senang? Ada yang senang belajar matematika? Nah, jangan khawatir, nanti ada materi intensif bimbingan matematika, bimbel matematika. Kalian bisa mengembangkan potensi kalian untuk belajar matematika ini dan mengikuti berbagai event-event, ya, baik di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, sampai kalau bisa nanti bisa ke tingkat provinsi. Ada namanya event aksioma, ya, olahraga, KSM, kompetensi sains madrasah. Ini semuanya untuk mengembangkan bakat dan kompetensi yang kalian miliki masing-masing. Ada yang bakat di bidang olahraga, ya. Ada yang bakat di bidang olahraga. Nanti ada berbagai event, ya, di MTSN 2 Sampang ini. Walhasil dalam beberapa tahun-tahun kemarin kita kakak-kakak kelas kalian ini menggandoli berbagai macam juara di tingkat kabupaten. Nah, kalau ada di antara kalian siswa baru ini yang memiliki keahlian di bidang olahraga, di bidang seni ataupun akademik. Nah, akademik ini seperti mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Inggris, ataupun
mata pelajaran yang lain, nanti kalian bersama dengan guru-guru di MTSN 2 Sampang, kalian bisa mengembangkan diri, ya. Anak sekalian, juga dengan metode pembelajaran ini, nanti bagaimana nanti kalian bisa membantu kegiatan pembelajaran ini menjadi mudah. Kegiatan pembelajaran kalian ini bisa menjadi mudah, ya, dengan cara-cara terbaik, ya, dengan cara-cara terbaik. Misalkan anak sekalian di MTSN 2 Sampang ini nanti kalian akan ketemu ini dengan teknik pembelajaran yang model-model pembelajaran yang tidak hanya terpaku di dalam kelas, tetapi juga pembelajaran di luar kelas. Ini juga cukup menyenangkan. Nanti visit masuk ke ke perpustakaan, kita belajar di perpustakaan. Nah, secara mandiri di perpustakaan ini sungguh sangat menyenangkan, ya. Nanti kita ada kegiatan-kegiatan mandiri seperti dalam hal pengembangan bakat dalam berbagai bidang keagamaan, misalkan tahfidzul Quran, ya. Tahfidzul Quran di SD kan sudah ada kan, ya, di SD, kemudian di MI juga ada, sangat menyenangkan. Nanti kita belajar bagaimana Al-Quran yang sudah kita dapatkan di MI ataupun di SI atau kemampuan yang sudah kita miliki selama ini bisa dikembangkan nanti di MTSN 2. Juga bagaimana juga kita ini nanti belajar kegiatan seperti olahraga, nanti namanya Pak Urip, guru olahraganya, nanti bisa bisa belajar praktek olahraga di dalam lingkungan sekolah, atau bisa belajar di luar lingkungan sekolah dengan berbagai agenda program yang disiapkan oleh guru olahraga. Anak sekalian, di MTSN 2 Sampang ini disiapkan untuk kegiatan olahraga ini ada lapangan basket, voli, ya. Kemudian ada juga tenis meja. Ini bisa dikembangkan sesuai dengan bakat dan keahlian ini. Kalau ada yang bakat bahasa Arab misalkan, ini kebetulan saya juga membimbing bahasa Arab, ini bisa kalian juga maksimalkan pengetahuan dalam bahasa Arab ini, belajar bersama. Ada bimbingan intensif tentang bahasa Arab. Untuk belajar kitab kuling umpamanya, nanti juga disiapkan untuk belajar bagaimana kita bisa punya keahlian dasar dalam baca kitab. Dan semuanya itu anak sekalian, itu semua rangkaian contoh-contoh program pembelajaran yang ada di sekolah ini untuk kita semuanya bisa mengembangkan potensi dan kemampuan kita masing-masing. Anak sekalian, nanti juga dalam metode pembelajaran itu ada juga tidak hanya terpaku kepada ceramah, ya. Nanti ada seperti metode pembelajaran yang lain, nanti ada seperti kita kenal di SD, di mana ada model diskusi. Ini salah satu cara bagaimana mengembangkan nalar kita ini,
menyampaikan ide, menyampaikan gagasan untuk menyelesaikan masalah setiap mata pelajaran. Nanti dilihat kondisi bagaimana kalian masing-masing. Bisakah diterapkan metode diskusi? Kalau ada diskusi tentu disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Ya, ini anak sekalian. Kemudian sebagaimana kalian juga ketahui, setiap madrasah punya, setiap sekolah punya trik-trik masing-masing bagaimana kalian ini bisa mengembangkan kemampuan masing-masing. Misalkan nanti ada berbagai event-event antar kelas. Misalkan nanti di setiap akhir pembelajaran, di akhir semester itu ada kelas meeting. Nah itu sebagai untuk memacu wiro kemauan kalian ini untuk belajar. Maka kelas meeting ini juga diantaranya adalah bagaimana setiap kita ini punya keinginan untuk mengembangkan diri. Ini biasanya dilaksanakan di setiap akhir semester. Biasanya akhir semester ganjil. Nah, anak sekalian, juga Kita mau makan. Enggak. Minta Enggak. konten ya mau makan. Enggak. Kalau enggak mau ya beli ya. Maka ya Udah gak mau main tadi. Ini kenapa? Mama, di ada yang kalah tengah, begini kalah. Iya, kalah apa yang kaki. jangan melak. Apa mau cakap dia tadi mau kau ano na kita mau makan. Pak Masurinya offline mungkin, Pak. Yang di samping kayaknya. Oke, Pak. Oke, anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf untuk Bapak Masuri mungkin sedang ada gangguan atau sedang offline. Untuk sementara Bapak isi materi selanjutnya dari Pak Suri. Minta waktunya sebentar untuk anak-anak. Dibuka anunya, kameranya sudah buka. Ya, untuk anak-anak kameranya dibuka kembali. Nah, oke. Oke, terima kasih. Irwan. Oke, Nur Rizkia. Ya, dan untuk lainnya dibuka sebenarnya kameranya. Difoto sebagai dokumentasi. Ya. Untuk difoto sebagai dokumentasi oleh Bapak Ato, anak-anak ya. Silakan perlihatkan wajah ganteng dan cantiknya pada pagi hari ini. Ya. Oke, Cika.
Oke, terima kasih. Oke, kelihatan ganteng-gantengnya dan cantik-cantiknya anak-anak siswa baru. Saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku di MTS N2 Sampang. Sebelum Bapak mengikuti materi, tolong yang audionya masih aktif dinonaktifkan dulu. Ya, terima kasih. Ya, oke. Buka kamera. Ya, dinonaktifkan audionya. Kliknya. Sebelum Bapak mulai materi pada pagi hari ini, Bapak ingin memperkenalkan diri. Buka aja. Nama Bapak Ferry Ferdianto. Bertugas jabatan di MTS adalah sebagai guru BK. BK itu kepanjangan dari bimbingan konseling yang tidak ada di tingkat MI atau SD. Jadi nanti di tingkat MTS, SMP, SMA, dan MA itu ada BK, bimbingan konseling. Ya. Jadi untuk tugas guru BK itu nanti kalau kalian sudah masuk di MTS akan Bapak perkenalkan lebih jauh lagi. Tapi untuk pagi hari ini Bapak ingin memberikan materi tentang tata tertib madrasah. Ya. Tata tertib madrasah yang berlaku kepada seluruh siswa-siswi baru dan siswa-siswi yang lama juga. Yang pertama, tata tertib umum. Kalau kita, karena sekarang kita masih dalam masa pandemi, jadi terlebih pada hari ini sampai tanggal 20 Juli masih pemberlakuan PPKM darurat. Jadi anak-anak masih pembelajaran daring. Tapi nanti kalau nanti sudah PTM, pertemuan tatap muka, jadi ada peraturan-peraturan yang harus kalian ikuti. Dan itu wajib hukumnya. Yang pertama, untuk kehadiran siswa di sekolah, diusahakan 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi kalian sudah standby di sekolah dan masuk kelas. Setelah itu mengikuti pembacaan surat Yasin bersama. Nanti akan dipimpin oleh 2 atau 1 temannya yang membacakan melalui mikrofon sekolah. Oke, itu untuk kehadiran. Dan yang selanjutnya, Bapak ambil yang poin-poin pentingnya saja. Untuk pakaian nanti seragamnya, untuk seragam kalau sudah jadi memakai seragam sekolah. Jadi kalau belum jadi, seragamnya bisa seragam dari SD atau putih hitam, itu tidak ada masalah. Ya. Terus untuk pakaian, pakaian harus bersih, rapi, ya. Dan baju bagi yang putra, siswa putra itu harus dimasukkan ke dalam. Baju harus bersih, tidak dicoret-coret, ya. Memakai perlengkapan dan atribut sekolah, ya. Jadi harus pakai ikat pinggang, rambutnya disisir rapi, dan rambut tidak boleh dicat warna. Jadi tetap warnanya yang asli hitam, ya. Tidak boleh diwarna-warnai, ya. Karena akan tidak baik, ya. Jadi biar ada bedanya anak-anak, ya. Anak-anak sekolah dengan anak-anak yang tidak sekolah. Mungkin yang tidak sekolah ya dicat warna-warni, ada yang merah, pirang, biru, itu jangan ditiru, ya. Biarkan. Jadi kalian anak sekolah, anak berpendidikan, biar tidak sama dengan yang tidak sekolah. Itu untuk baju dan warna rambut. Terus untuk kebersihan badan, terutama
Rambut tidak boleh panjang anak-anak ya. Jadi kalau ada poni itu harus di atas alis. Ya, jangan sampai menutupi mata. Ya, biar tidak kelilipan matanya kena rambut ya. Rambutnya harus ya di atas ini ya. Tuh, rambut. Yang belakang jangan sampai panjang, jangan sampai melebihi kerah bajunya. Ya, kerah bajunya. Terus selanjutnya untuk kebersihan badan, kuku. Tidak boleh pelihara kuku. Kukunya jangan panjang-panjang ya. Ya. Oke. Terus untuk note selanjutnya untuk yang perempuan, siswa putri, dilarang memakai aksesoris berlebihan, terutama emas. Satu cincin tidak masalah, ya anting ya tidak masalah. Yang putra jangan terlalu banyak aksesoris, ya. Kalau jam tangan boleh, tidak apa-apa, ya. Oke, itu untuk umumnya, secara umum. Terus larangan-larangan berikutnya di sekolah itu dilarang merokok di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah selama memakai seragam sekolah yang ada atribut sekolahnya. Itu tidak diperbolehkan, karena kalau ketahuan guru kalian merokok atau melakukan kegiatan lain seperti minum minuman beralkohol, memakai atribut sekolah itu dilarang dan akan diusut oleh pihak sekolah. Ya. Jadi kalau bisa jangan merokok, ya. Terus juga dilarang membawa alkohol, narkoba dan lain sebagainya. Jadi jangan diikuti, karena itu juga kalau alkohol dan narkoba itu moga-moga anak-anak selesai tidak ada yang menyentuhnya, dan jangan pernah mencoba, karena itu sangat merugikan untuk tubuh kalian dan juga berdosa. Oke. Next, untuk selanjutnya peraturan sekolah juga melarang yang namanya bullying atau perundungan. Jadi tidak boleh ngerjain temannya secara fisik dan psikis. Misalnya diolok-olok gitu ya. Soalnya kejadian-kejadian sebelumnya anak-anak itu kalau ngolok-ngolok itu bawa nama orang tua. Jangan dibawa-bawa, orang tuanya ada di rumah. Ya. Jangan dibuat olokan dan jangan dibuat lucu-lucuan kalau yang bersangkutan tidak terima. Dan juga dilarang berkelahi di sekolah. Jika berkelahi akan berhadapan dengan guru, terutama saya, guru BK-nya, ya. Jadi menakujo sebet-subet, ya. Karena kalian sudah ada di tingkat yang lebih tinggi dari SD, budaya-budaya SD yang dulu kalian pernah lakukan, sedikit demi sedikit harus kalian tinggalkan. Jangan dibawa ke MTS, ya. Karena kalian sudah beranjak lebih dewasa lagi, ya. Jadi fase masa pertumbuhan dan perkembangan kalian itu sudah berada di masa anak-anak ke remaja, ya. Dan satu hal lagi tambahan dari Pak Ferry, bagi anak-anak seluruh siswa-siswi baru dan lama tidak diperbolehkan yang namanya berpacaran, ya, tidak diperbolehkan, ya, karena itu juga melanggar agama tidak mengajarkan seperti itu. Kalau ketahuan juga akan diusut oleh pihak sekolah, ya. Dan kami membantu, pihak sekolah membantu permasalahan-permasalahan, terutama saya BK, permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Tetapi bukan permasalahan ekonomi, ya. Kalau tidak punya uang jangan ke Pak Ferry. Pak Ferry kalau tidak punya uang juga mau kemana, ya. Jadi permasalahan pribadi seperti sosial itu yang di sekolah
ataupun di rumah, ya, masalah belajar baik di rumah ataupun di kelas, ya. Karir misalnya nanti kalau sudah kelas 3 baru karir ya, mau masuk ke jurusan mana, ya. Itu baru bisa dikonsultasikan dengan Bapak. Ya. Kemarin-kemarinnya pengalaman Bapak untuk permasalahan anak itu banyak permasalahan sosial, ya, sosial baik yang terjadi di sekolah ataupun di rumahnya, ya, di rumahnya. Itu demikianlah ringkasan singkat dari Pak Ferry. Nanti untuk kelengkapannya kalau sudah PTM itu ada tata tertib secara tertulis yang akan disebar di kelas-kelas kalian. Oke, demikian. Terima kasih, Bapak. Mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anakku, dipersilakan. Yang belum jelas atau sudah jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Yang penting kalian siap untuk kemauan belajar, ya. Pasti belajar itu harus dari kalian masing-masing, ya. Jangan malas, jangan kita ogah, tidak mendengarkan guru, tidak mendengarkan orang tua, tetapi kita siap untuk menerima nasihat, siap menerima ketika kalian diingatkan, siap untuk menjadi lebih baik, siap menjadi anak-anak yang baik. Nah, kalau ini ada dalam diri kalian semuanya, maka metode pembelajaran apapun yang diberikan oleh guru kita, ini akan mudah kita serap, mudah kita terima. Tetapi sebaliknya, Naslian, sebagus apapun metode pembelajaran yang diberikan oleh guru, ya, sebagus, sepinter, secanggih apapun metode pembelajaran guru, tetapi kalian ini ogah, tidak menerima, ya, tidak menerima, malas menyimak, malas mendengar, semalas untuk berpartisipasi dalam pembelajaran, maka kita nggak bisa menerima dan menerap pembelajaran yang disampaikan. Seperti gelas, ya, seperti gelas ini. Oke, anak-anak, mohon menunggu dulu dari Pak Masrulnya untuk online kembali. Ya, harap bersabar. Baterai ada, Pak. Yang baterai ada, Pak. Ya, untuk baterainya yang habis silakan sambil lalu dicas karena baterainya tetap ada. Tidak mungkin tidak ada. Setrumnya yang tidak ada, anak-anak. Saya rusak, Pak. Minta ke bapaknya, anak-anak. Kalau Pak Ferry, minta ke Pak Ferry di Sampang. Monggo kalau mau diambil ke Sampang.
Yang pengecualian garet tuh. Enggak aja Pak, terus keluar aja Pak, yoga aja Pak. Mana sih ganteng-ganteng mau keluar? Ya, ganteng-ganteng. Terus keluar aja Pak. Dika aja Pak, Dika aja Pak. Tanpa. Masa ganteng-ganteng sudah keluar. Nanti kalau sudah diizinkan di Tanpa. Jadi anak-anak karena Pak Musrik ini masih belum online kembali, ya perlu diingat nanti kalau sudah ada PTM pertemuan tatap muka, silakan untuk rambut ya yang panjang atau disemir dikembalikan warnanya hitam kembali biar ganteng Mas. Dika Pak. Ya. Ya kalau rambutnya tidak rapi kan tidak ganteng ya. Kenapa Pak? Nah, Dika Pak. jelek dong. Dika Pak. Dika Pak yang apa dah? Ya tidak apa-apa nanti kalau PTM masuk dikembalikan warnanya, ya. Bung Dik. Ya Pak kalau masker. Ya, kalau masuk kembalikan. Kalau sekarang nggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Kalau masuk aja dikembalikan hitam ya. Biar ganteng ya. Masa rambutnya kuning, kulitnya hitam, giginya kuning kan nggak enak dilihat ya. Ganteng-ganteng kok. Ganteng-ganteng anak saya ya. Nabi habis Pak. Iya, betul. Cantik. Pak Ferry. Ya. Guru BK-nya anak. Ya, di MI dan SD ada guru BK ya. Bila masuk Pak. Ya. Nih, Mas Nasril ini sudah ganteng ini. Ya. Maaf ya, kan ini gangguan sinyal terus di tempat saya. Ini Masya Allah. Nah, saya lanjutkan closing statement tadi Bapak sebagai penutup bahwa pelajar secanggih apapun metode pembelajaran sampaikan guru, tetapi ketika kita ini tidak ada kemauan untuk belajar, kemauan untuk menjadi lebih baik, kemauan untuk mengembangkan diri, maka sulit anak sekalian kita ini bisa menyerap, menerima materi pelajaran yang Masuk Pak. maka kata kuncinya selain guru dengan metode pembelajaran yang sudah kita semua harus ada kemauan, motivasi, semangat untuk belajar, semangat untuk belajar lebih baik, semangat untuk ya. Bapak saya contohkan tadi seperti gelas ini. Nah, gelas. Halo. Dengarkan ya. Kapan masih Pak? Gelas milik dalam posisi terbuka seperti ini, posisi terbuka ini mudah untuk diisi air. Nah, bisa air ya. Tetapi ketika posisi gelas ini terlubuk, ketika posisi gelas ini tengkurap, maka sebanyak apapun air yang dimasukkan akan tidak akan berpengaruh kepada gelas ini. Gelas tetap dalam keadaan kosong, ya, gelas dalam keadaan kosong. Maka anak sekalian untuk bisa mengembangkan diri supaya ada yang nilai tambah dalam pengetahuan, dalam sikap, dalam keterampilan pada diri kita, ini harus kita buka, ya, buka pikiran kita, buka penglihatan kita, buka pendengaran kita, ya, untuk menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Ya, ini kata kuncinya. Siap ya Nasilian? Semua siap? Nanti sampai jumpa ketemu. Nanti semoga masa pandemi ini segera berlalu. Ya, segera berlalu.
Apakah? kita nanti bisa melewati masa pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita belajar di pembelajaran sebagaimana biasanya kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Terima kasih anak sekalian partisipasinya. Ini saja yang Bapak ingin sampaikan. Ke depan kita semuanya berharap semoga kita tambah umur, ini tambah kebaikan, tambah pengetahuan, tambah perbaikan dalam sikap, dan tambah kemampuan dalam keterampilan. Terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak-anak tambahannya untuk PTM pertemuan tatap muka maksudnya masih menunggu informasi dari pemerintah ya anak ya, karena sekarang masih PPKM darurat. Jadi PPKM itu berakhir pada tanggal 20 Juli. Jadi menunggu kabar setelah 20 Juli anak-anak. Karena ini pemberlakuannya kalau di Sampang semua Sampang Kota ada ya. Masih nunggu pemberitahuan dari kantor anak-anak ya. Anak-anak. Paham ya? Oke, silakan Pak Suri untuk ditutup dengan doa ya mungkin untuk hari ini. Kegiatan macam hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kita berharap ada tambahan pengetahuan dan kepahaman kita, bisa mengambil manfaat yang diterima dari guru-guru kita pada saat ini. Mari kita akhiri dan doa dengan doa ya. Semoga jumpa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma bersama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Terakhir, tolong kameranya untuk difoto semua anak-anak ya. Minta tolong semuanya sebentar, cuma 2 menit. Setelah itu silakan kalian selesai ya. Minta tolong Nur Rizkia, Adam Anis. Jika Lili Sudiani, minta tolong dibuka sebentar wajahnya didekatkan dengan kamera. Jika yang namanya Cika Raffi ya, Putri Dewi Rizkyani. Silakan Putri Dewi Rizkyani, enggak ada ya? Ya, sudah ya. Saya foto, saya screenshot semuanya. Ataupun Nisa. Ya. Silakan sudah. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Tangannya ke depan, ini semuanya tangannya. Ayo. Di bawahnya mulut. Tangannya semuanya. Nih. 1, 2, 3. Sudah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar kita.
Ampun, sorry. Sudah saya jawab lagi. Jangan lupa silakan di absen. Sudah selesai. Sudah. Silakan keluar. Jangan lupa absen di WA. Silakan keluar, tidak apa-apa, sudah selesai.